Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mastur dalam pembelajaran tema 1 Hidup Rukun, subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, cuci tangan terlebih dahulu, dan ketika keluar rumah, pakailah masker. Baiklah, mari kita mulai. Nah, sekarang coba amatilah gambar berikut ini dengan cermat. Nah, dari gambar tersebut, ceritakan perbedaan dari kedua gambar kepada orang tuamu atau saudaramu dengan percaya diri. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Kamu boleh bercerita menggunakan bahasa daerahmu, yaitu bahasa Jawa. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, sekarang mari kita belajar pembelajaran 1. Ayo mengamati. Dengarkan Pak Guru membaca teks berikut ini. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, Pak Guru sudah membacakan teks bacaan tersebut. Sekarang ayo kita berlatih. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Nah, kalau sudah, sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, sekarang ayo mengamati. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Nah, sekarang pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Yang pertama, membuat prakarya berbahan biji-bijian. Kemudian yang kedua, membuat prakarya dengan bahan kerang. Dan yang ketiga, membuat prakarya dengan bahan daun kering. Nah, dari ketiga bahan tersebut, pasangkan dengan hasil karya yang sesuai. Nah, kalau sudah dipasangkan, sekarang tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Kalau sudah, sekarang ayo kita berlatih. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir. Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Biji-bijian Udin jika digambarkan dengan kubus satuan menjadi 2 kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan 9 kubus satuan. Kemudian banyak biji-bijian yang dimiliki Mutiara jika digambarkan dengan kubus satuan menjadi 1 kubus ratusan, 8 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Nah, sekarang coba kita jumlahkan. Menjumlahkannya dari yang paling belakang, yaitu dari kubus satuan terlebih dahulu. Kubus satuannya ada 9 ditambah 5 sama dengan 14. 14 terdiri dari 10
dan 4. Nah, 10-nya kita simpan dulu. Kemudian kubus puluhan ada 3 dan 8. Kubus puluhan 3 berarti 30 dan kubus puluhan 8 berarti 80. 30 ditambah 80 sama dengan 110. Nah, tadi kan dari kubus satuan kita masih menyimpan 10. Sekarang kita jumlahkan dengan kubus puluhan. 110 ditambah 10 sama dengan 120. Nah, kita tulis puluhannya dulu, yaitu 20 menjadi 2. Kemudian kita masih menyimpan bilangan 100. Sekarang kita jumlahkan kubus ratusan. Kubus ratusan 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, tadi kan masih menyimpan 100. 300 ditambah 100 sama dengan 400. Jadi, jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 424. Nah, sekarang berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? 239 dikurangi 185 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana caranya? Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Kurangkan satuannya, yaitu 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 3 tidak bisa dikurangi 8. Pinjam 1 ratusan. Menjadi 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Nah, tadi 2 ratusan kan telah dipinjam 1 ratusan. Sisa 1 ratusan. Sehingga 239 dikurangi 185 sama dengan 154. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Kalau sudah jelas, sekarang coba kalian berlatih mengerjakan soal berikut ini. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, kalau sudah, sekarang buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Berikut ini ada contohnya. Nomor 1 ada angka 1, 2, 3. Kalau diurutkan dari bilangan terkecil menjadi 1, 2, 3. Kemudian kalau diurutkan dari bilangan terbesar menjadi 3, 2, 1. Nah, kalau sudah, sekarang tentukan jumlah dan selisih dari bilangan yang diperoleh. Contohnya nomor 1, jumlah dari bilangan terkecil dengan bilangan terbesar, yaitu 123 ditambah 321 sama dengan 444. Nah, selisihnya caranya dengan bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Contohnya nomor 1 yaitu 321 dikurangi 123 sama dengan 198. Nah, kalau sudah, sekarang coba kalian kerjakan soal nomor 2 sampai dengan nomor 5 bersama orang tua atau saudara kalian di rumah. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.